Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang masih setia dan selalu mengikuti acara kajian rutin kita ya, kajian kitab Syakhsiyatul Muslim. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini, kesempatan yang mulia ini, Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita kembali ya. Pertemukan kita kembali melalui saluran televisi yang kita cintai ini, yaitu Salam TV. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Pertemuan kita ini diridhoi oleh Allah, dan Allah Azza wa Jalla memberikan tambahan ilmu kepada kita, sekaligus kita diberikan kekuatan tentu untuk mengamalkannya sampai nanti ajal menjemput. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, hadirin yang berbahagia dan penonton sekalian. Pada pertemuan yang lalu-lalu itu sudah kita bahas terkait dengan judul ya, judul sub ya, yang lebih tepatnya sub judul itu adalah yajtanibu ma'ahum al-jadala wal muzaha al-mu'diyah. Seorang muslim itu senantiasa menjauhkan jidal bersama saudara-saudaranya, dan juga tentang gurau yang menyakitkan, wal ikhlafal bil wa'di, dan juga menyelisih janji. Artinya kalau dia sebagai seorang muslim tidak akan mau dia berdebat ya, debat yang kusir lah begitu, dan juga mizah ya. Muzah itu adalah candaan, gurauan tapi yang menyakitkan gitu. Dan juga ikhlafa bil wa'di, yaitu menyelisih janji. Dia tidak akan mau itu. Dia tidak akan mau melakukan hal demikian ya. Kita simak hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, tetapi bukan dalam kitab sahihnya, tapi di kitab beliau yang lain disebut dengan Al-Adabu Al-Mufrad. Beliau Rasulullah SAW mengatakan, la tumari akhawka ya, la tumari akhawka wa la tumazihhu wa la ta'idhu maw'idan fatukhlifuhu. Kata Nabi SAW, janganlah engkau berdebat dengan saudaramu, janganlah engkau debat saudaramu ya. Debat yang debat yang memang bukan debat ilmiah gitu. Debat yang kadang-kadang tujuannya bukan untuk mencari kebenaran, malah pembenaran. Nah, kan beda itu ya. Debatnya itu kalau debat memang untuk mencari kebenaran gitu ya, tapi muskilah gitu kan, silahkan aja. Kadang-kadang berdebat juga salah satu metode dalam menyampaikan dakwah kan, itu dibolehkan bagi mereka-mereka yang memang ingin diskusi, ingin lebih tajam dalam dalam satu permasalahan untuk dibincangkan gitu. Itu mapi muskilah, itu bisa-bisa saja gitu. Tapi ini debat yang pada akhirnya akan memunculkan sakit hati, akan memunculkan perpecahan dan seterusnya. Wala tumazihhu, dan juga jangan kita berlebihan dalam bersenda gurau. Candaan boleh, tapi canda yang benar. Dan candaan juga harus yang benar. Dalam Islam nggak boleh kita bercanda yang bercanda yang
keliru gitu. Jadi candaan yang memang terukur dan dia dibatasi dengan batasan syar'i gitu. Jadi nggak boleh kita buat cerita lucu yang itu nggak benar gitu. Itu nggak boleh ya. Wala ta'idhu maw'idan patukhlifhu, dan jangan engkau berjanji ya dengan satu janji lalu engkau selisihi janji itu. Nggak boleh. Kalau memang nggak mampu untuk memenuhi janji, jangan buat janji. Kita kadang-kadang kan enak aja ngobrol janji ya kan. Ngobrol janji sana sini gitu kan. Janji-janji manis ya. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Tak ada pelaksanaan, tak ada bukti. Ya, tak ada bukti dari janji-janji kita itu. Kita janjikan, dia mengatakan ingin minjam uang ke kita. Kita janjikan pekan depan insya Allah. Mau berapa? Mau 100 juta, mau 2 miliar, mau 3 triliun. Ternyata ketika sudah sampai pekan depan, apapun nggak ada gitu. 0 rupiah. Gitu. Jadi hanya janji-janji doang ya. Itu tidak boleh. Itu saya kira bahasan kita yang terakhir. Intinya bahwa seorang muslim jauh dari itu. Dia nggak mau bercanda yang berlebihan, nggak mau berdebat, debat yang pada akhirnya melahirkan permusuhan. Nggak boleh juga dia berjanji yang pada akhirnya dia tidak mau atau tidak mampu untuk menempati janji tersebut. Dia jauh sekali dari hal itu. Nah, ini dia seorang muslim yang hakiki, seorang muslim yang sejati, seorang muslim yang memang benar-benar ya menjalankan perintah syariatnya sebagai seorang muslim dan muslim. Kita lanjutkan pada kesempatan yang baik ini adalah subtema yang berikutnya. Kalau subtema berikutnya tadi itu yajtanibu ma'ahum al-jadala wal muzaha al-mu'dhiya wal ikhlafa bil wa'di. Sekarang kita akan lihat karimun yu'thiru ikhwanahu ala nafsi. Subtema yang berikutnya perlu saya sampaikan, kita ini masih bersama ini ya, bab besar kita itu al-muslimu ikhwani wa siddiqaihi. Seorang muslim bersama dengan saudara-saudaranya dan teman-temannya. Ini masih masih lebar pembahasan kita gitu. Masih panjang sekali. Kita mulai waktu itu halaman, boleh saya cerita sedikit, halaman 133. Sekarang kita 153. Jadi 20 halaman berlalu juga belum selesai, ya ini belum tuntas lagi kajian kita ini. Nggak apa-apa, kita sabar ya. Saya sabar dan juga para pemirsa dan penonton Salam TV tentu akan lebih bersabar lagi ya. Sambil makan goreng pisang, sambil ngopi, sambil sambil snack lah gitu. Nggak ada masalah. Namanya kita ini kan santai ya. Baik, jadi judul subtemanya itu adalah karimun. Dia orang yang sangat pemurah. Orang yang sangat dermawan. Yu'thiru ikhwanahu. Dia lebih mendahulukan saudara-saudaranya ala nafsihi daripada dirinya. Allahu Akbar. Ini tentu teorinya enak gitu kan. Tapi kalau prakteknya kadang-kadang masya Allah, berat. Artinya dia punya uang nih. Dia punya uang. Dia ingin beli sesuatu yang dia inginkan. Walaupun mungkin, tapi dengan catatan bukan akhirnya membinasakan dirinya. Enggak. Dia kepingin umpamanya makanan tertentu yang dibelikan dengan uang yang ada di tangannya sekarang. Qadarullah waktu itu ada pula saudaranya yang mau minjam uang itu. Akhi, anak bisa minjam uang nggak 100.000? Pekan depan anak ganti. Padahal tadi udah ada perencanaannya itu. Sudah ada agendanya kan. Entah mau beli apalah gitu makanan kesukaannya. Kita nggak tahu makanan kesukaan orang kan beda-beda gitu. Mungkin ini ada yang bakso, mungkin ada yang burger, mungkin ini ada yang lain-lain lah, banyak lah saya kira. Banyak ini makanan gitu kan. Lalu dia bagaimana? Lalu dia mengurungkan keinginannya itu. Demi apa? Demi untuk mendahulukan kebutuhan saudaranya. Ini dia salah satu contoh dari judul ini gitu. Ini dia aplikasi judul ini. Karimun, dia pemurah kepada saudara-saudaranya. Yu'ziru, dia isar itu adalah mendahulukan orang lain ya daripada dirinya. Nah, itu dia. Ya, mendahulukan orang lain daripada dirinya. Jadi dalam perkara muamalah khususnya muamalah interaksi sosial, dia akan selalu mendahulukan orang lain. Tapi ingat, dalam ibadah nggak ada ithar ya. Dalam la ithara fil ibadah kata para ulama. Dalam maksudnya ibadah itu bagaimana? Ada kita sholat nih. Sab pertama dan sab kedua. Nah, kita berada di sab kedua ini. Sab pertama ada yang kosong, lalu kita suruh orang, antum aja. Jangan, itu jangan kita. Karena sab pertama itu keutamaannya besar kan. Kan sebanyak-banyaknya pahala, sebaik-baik sab laki-laki itu yang paling depan kan.
Maka jangan kita dahulukan orang. Kalau kita bisa kita yang tancap gas. Ya, mohon maaf kalau ibadah ini gitu ya. Jadi maksudnya kalau perkara-perkara yang kayak gitu kita jangan kita dahulukan orang, kita sendiri yang ngambil gitu ya. Contoh umpamanya ada kesempatan umroh nih, siapa yang mau umroh? Bapak mau umroh ya, kita ditunjuknya kita. Enggak, kamu aja. Jangan, kalau mau ada umroh ya saya Pak mau umroh gitu. Kalau dalam perkara ibadah jangan ngasih orang gitu. Ya, maksudnya kita berlomba-lomba justru gitu. Tapi kalau perkara-perkara interaksi kita dengan masyarakat, ya perkara-perkara yang bukankah itu juga ibadah Pak Ustadz? Betul, itu juga ibadah gitu. Artinya ibadah yang memang dari kita sumbernya itu kan yang mau kita berikan ke orang lain. Nah, tapi kalau ada kesempatan untuk kita ya seperti yang saya contohkan tadi itu jangan kita kasih orang, kita yang mau. Nah, gitu ya. Jadi maksud saya di sini bahwa ketika kita berinteraksi dengan masyarakat, maka kita lebih mendahulukan orang lain daripada diri kita. Tentu dalam perkara-perkara ma'ruf. Dan juga perkara itu tidak merugikan kita, akhirnya membuat kita jadi sengsara, enggak juga gitu kan. Tadi kan saya contohkan itu, seperti tadi ada orang mempunyai uang 100.000 yang dia ingin beli makanan kesukaannya gitu. Walaupun dia nggak beli sekarang kan bisa nanti pekan depan atau bulan depan, itu kan nggak membahayakan dirinya kan. Kecuali hanya 100.000 ini uangnya untuk beli beras gitu kan. Untuk beli beras untuk anak dan istrinya, sementara juga datang orang, ini jangan. Nanti imannya bisa lemah, gawat. Bisa nanti terjadi percekcokan di keluarga dia kan. Udah uang 100.000 dikasih orang lagi. Sementara anak istrinya juga butuh gitu kan. Kan kewajiban yang harus dipenuhi kan. Nah, istri harus dipenuhi kewajibannya ya terlebih dahulu ya tentunya daripada orang lain. Nah, disampaikan di sini wal muslimul haqqu karimun jawadun. Seorang muslim yang sejati itu adalah karimun, yaitu pemurah. Jawad itu suka, yaitu pemurah dan dermawan. Ya. Yaduhu mabsutatun sahha, tangannya itu selalu terbuka, sahha sangat dermawan. Ala ikhwanihi kepada saudara-saudaranya, wa asdiqaihi dan teman-teman. Wa badahiyun dan nyata sekali, ana ikhwanahu wa asdiqahu bahwa teman-temannya dan saudara-saudaranya kafatan semuanya itu minal mu'minina al-atqiya, dari orang-orang beriman yang bertakwa. Jadi di sini maksudnya bahwa kalau Anda memang seorang muslim, kalau Anda memang seorang muslimah, Anda itu harus menjadi orang yang karim, orang yang sangat mulia. Orang yang sangat pemurah, jawad, dermawan. Tangannya itu mabsutatun, itu terbuka luas. Sahha itu dermawan, ala ikhwanih kepada teman-temannya. Wa asdiqaihi dan saudara-saudaranya dan teman-temannya. Wa badahiyun dan nyata bahwa teman-temannya itu semuanya dari orang-orang beriman. Bukan hanya beriman, tapi atqiya juga, Masya Allah. Jadi orang-orang beriman dan bertakwa. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? La tusahib illa mu'minan, janganlah engkau berteman kecuali orang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun, dan janganlah yang ada yang memakan makananmu kecuali orang bertakwa. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Al-Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Dalam sunan keduanya tentunya, Sunan Abi Daud dan Sunan At-Tirmidzi. Allahu akbar. Dikata Nabi, la tusahib illa mu'minan, jangan kau berteman kecuali orang beriman. Jangan wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Janganlah ada yang makan makananmu kecuali yang bertakwa. Kenapa rupanya? Ya Rasul, kok kita harus berteman dengan orang beriman? Karena kalau Anda berteman dengan orang yang tidak beriman, pertama akan bisa mempengaruhi akidah Anda. Satu kemungkinannya. Kemungkinan kedua, tidak akan dia menyuruh ketaatan kepada Allah. Tidak akan membantu Anda untuk taat kepada Allah. Yang ketiga, mungkin bisa membuat dosa lagi dengan Anda. Tapi ketika kita bermajelis, berteman dengan orang beriman, Masya Allah. Pertama, kita akan selalu dalam di lingkungan yang baik. Karena kita bersama dengan orang beriman. Yang kedua, dia akan membantu kita dalam ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, kita pun akan selalu mengingatkan dalam rangka ketaatan kepada Allah. Ah begitu. Ya. Kalau Anda orang yang beriman, temanilah orang yang beriman pula. Kenapa? Karena dengan demikian keimanan itu akan selalu terawat. Keimanan kita akan terpelihara, keimanan kita itu akan terlestarikan. Ya kalau enggak bisa gimana coba? Kita pun akan bisa ambruk kan. Kalau kita hanya sendiri yang beriman di situ. Sementara lingkungan kita, teman-teman kita bukan orang yang beriman. Kita mau sholat aja nggak ada yang mau kawan sholat gitu. Tapi kalau teman-teman kita yang beriman, Masya Allah. Ayo sholat yuk, ini jam berapa ini? Waktu udah masuk. Ada yang ingatkan. Yuk besok puasa Kemis, Senin Kemis. Ah gitu, ada yang ingat.
Ayo kita impak yuk, itu ada yang sakit itu kita urungan apa itu namanya? Iuran atau apalah sumbangan yuk kita kasih bantu. Itu kalau kita berteman dengan orang-orang beriman. Tapi kalau teman kita orang yang nggak beriman ya mohon maaf, mana ada yang kayak gitu. Kenapa? Karena mereka nggak punya ajaran tentang itu. Nggak tahu ilmu. Ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Ya, kita akan lanjutkan nanti setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam Tipisa Keluarga Muslim. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk berteman kecuali dengan orang yang beriman. Wah, itu tadi saya katakan kalau kita orang berteman dengan orang beriman, faedahnya sangat banyak. Sama seperti kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain, "Mathalu jalisi salihi, ya, wa jalisi su'i, kahamil miski wa nafikhil kir." Perumpamaan orang yang berteman dengan orang yang baik dan perumpamaan berteman dengan orang yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi dan pandai besi. Maka kata Nabi SAW melanjutkan hadisnya, pahamilul miski imma an yuhdiyaka. Bisa saja dia memberimu. Au antabta'a minhu, atau engkau beli darinya. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibatan. Bisa saja engkau mendapatkan wanginya. Cobalah kita pergi ke apa ya. Mungkin kalau sekarang ini jarang orang menjajakan apa ya. Pergi gitu kan. Sales-sales minyak wangi mungkin jarang gitu kan. Tapi coba kita pergi ke penjual minyak wangi. Pertama kita masuk saja ke ruangannya itu udah wangi. Satu dapat wanginya kan. Betul kata Nabi tadi. Yang kedua bisa saja dia kalau ke teman kita dikasihnya. Ini coba tes ini ada produk baru nih minyak wangi. Bawa aja. Gitu. Itu yang kedua kan. Yang ketiga bisa saja kita beli memang. Atau memang tujuan kita untuk beli gitu. Ya Allah. Rasulullah SAW. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim itu. Atau kalau ya nafikhul kir. Orang yang pandai besi. Imma an yuhriqa thiyabaka. Bisa saja pakaianmu terbakar hangus. Itu satu kemungkinannya. Yang kedua. Wa imman tajida minhu rihan raihatan. Bisa saja engkau. Au khabithatan. Bisa saja engkau mendapatkan bau yang buruk. Bau yang enggak. Allah, ya. Itu jelas. Kalau Anda berteman dengan yang buruk, minimal cakap kita pun nggak terkontrol lagi. Biasalah kalau kita berteman dengan orang-orang yang nggak ada beriman itu, atau orang-orang yang fasik itu, dia cakapnya kan nggak terkontrol. Semua akan diucapkannya. Ya kita pun ikut-ikut kan. Mungkin dari 100 kata yang diucapkan, mungkin 1 atau 2 ada juga yang nempel kan. Gitu. Itu makanya berbahaya sekali ikhwati fillah. Maka Nabi menasihatkan kepada kita, la tusahib illa mu'minan, janganlah engkau berteman kecuali yang beriman, wala ya'kul ta'amaka illa taqi, dan tidak ada yang makan makananmu kecuali orang bertakwa. Allahu akbar. Jadi kita selektif betul memang ini. Selektif kita dalam memberikan makan. Jangan semua orang kita kasih makan. Bertakwa. Kenapa? Karena kalau orang bertakwa yang makan itu akan menjadi energi dia dalam rangka ketakwaan kepada Allah. Jadi makanan yang energi yang dihasilkan dari makanan yang kita berikan kepada orang bertakwa, jadinya kemana coba disalurkan? Ke jalan ketakwaan juga. Kan gitu. Dia semakin rajin sholat, dia semakin kuat untuk puasa karena kita kasih makan sahur umpamanya dia. Ya, dia uang yang kita kasih mungkin dijalankannya untuk ibadah haji, untuk sedekah dan lain sebagainya. Jadi kita dapat cipratan dari ya orang yang bertakwa yang kita kasih makan tersebut. Kenapa? Karena makanan yang kita kasih itu menjadi tenaga baginya untuk semakin mantap dan semakin bagus dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min huna kana al-muslimu al-wa'i basiran bi mawatinil karami wa munasabatihi wa dawa'ihi. Oleh karena itu, seorang muslim yang bijaksana itu pandai melihat, cerdas melihat tempat-tempat yang dia harus bermurah hati dan kesempatan-kesempatannya dan alasan-alasannya. Artinya seorang muslim dikatakan tadi kan subjudul kita karimun. Dia orang yang pemurah, yu'siru ala ikhwanihi. Dia mendahulukan teman-temannya, saudara-saudaranya daripada dirinya. Tapi dalam kesempatan yang sama juga seorang muslim harus cerdas. Seorang muslim harus pandai melihat tempat-tempat di mana dia harus bermurah hati, kesempatan-kesempatan yang bagaimana dan alasannya apa gitu.
Jadi nggak juga obral juga, nggak juga jor-joran. Yang penting ada orang nggak. Jadi selektif gitu loh. Masya Allah. Jadi Islam ini luar biasa mengatur apa ya? Mengatur. Memang kita dituntut ya untuk selalu berbuat baik kepada orang. Tapi juga ada ininya, ada kriterianya, ada standarisasinya, ada SOP-nya lah. Begitu ya. Ini luar biasa ini. Fahuwa la yaghdiqu amwalahu bisakhain. Maka dia tidak menghabiskan hartanya dengan kemurahan hatinya. Jadi bukan karena alasan murah hati, yang penting hartanya habis, enggak juga. Dia selektif, betul-betul memilih, selektif betul dia, menyeleksi orang-orang yang akan dia kasih, orang-orang yang dia akan beri. Tak semua orang juga diobral, enggak. Tak semua orang juga diorjor-joran, enggak. Jadi dia tidak menghabiskan hartanya dengan alasan kemurahan hatinya, habis begitu aja enggak. Wala yahtafi illa bi ikhwanihi wa isdiqa'il mu'minin al-atqiya. Dan dia tidak merayakan mungkin makanan kah, dengan bepergian mungkin dengan ininya, tidak. Dan tidak dia merayakan kecuali dengan saudara-saudaranya dan teman-teman yang beriman, al-atqiya, yang bertakwa. Allah. Ini tentu dari rentetan ya, penjelasan ini sebenarnya untuk merinci dari hadis Nabi tadi kan. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi, kan gitu. Janganlah ada yang memakan makananmu kecuali orang bertakwa. Ini penjelasannya begitu. Bahwa seorang muslim itu betul-betul selektif, hati-hati betul dia. Jadi ada istilahnya asas ya, prinsip kehati-hatian. Jadi prinsip kehati-hatian ini yang digunakan. Jadi prinsip selektif, prinsip kehati-hatian ya. Kenapa? Karena betul semua harta yang digunakan itu kan akan ada pertanggungjawabannya gitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan LPJ ya, laporan pertanggungjawaban itu kan nggak mudah di hadapan Allah gitu. Kan Allah tanya yang kecil yang besar, nggak ada ceritanya ya udahlah gitu, nggak ada. Ya, akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Jadi dia tidak menghabiskan hartanya dengan alasan kemurahan hatinya dan juga tidak merayakannya kecuali dengan saudara-saudaranya dan teman-temannya yang mukminin, yang beriman, al-atqiya, bertakwa lagi dia. Allah. Wala yarda an yakuna baqaratan haluban li siflatil qaumi minal mulhidin at-taghami idqa asyarrihim. Dan dia tidak ridha, tidak mau, tidak suka, tidak senang bahwa dia menjadi sapi perah. Sapi perah ikhwan, haluban, baqaratan haluban, sapi perah. Li siflatil qaum, terhadap kaum-kaum rendahan. Minal mulhidin, dari orang-orang yang mengingkari, ya. Dari mulhidin itu orang-orang yang suka mengingkari. At-tagham, yang rakyat jelata. Itqa asyarrihim, karena untuk menjaga keburukan mereka. Dia nggak mau itu. Supaya supaya orang-orang yang rakyat jelata ini, kaum-kaum yang rendahan ini, orang-orang awam ini, karena supaya mereka nggak berbuat jahat kepadanya lalu dikasih uang. Enggak. Dia nggak senang dengan kayak gitu. Karena dia punya standar yang tinggi gitu. Punya kualitas yang tinggi. Jadi enggak sembarangan dia ngasih. Dia nggak mau menjadi baqaratan haluban tadi. Dari sapi perah, nggak mau dia. Sapi perah kepada siapa? Siflatil qaum. Siflah itu artinya kaum-kaum yang rendah. Rakyat jelata yang suka mulhidin, orang-orang yang suka menyimpang dari kebenaran, yang suka melakukan maksiat dan seterusnya. Kenapa dia nggak ridho sebagai baqaratan haluban kepada mereka-mereka ini? Karena dianggap itqa syarrihim, karena untuk menjaga keburukan mereka. Dia nggak mau dengan alasan itu. Dengan alasan itu dia menjadi sapi perah bagi mereka, enggak. Karena kan biasanya kalau orang-orang awam itu kadang-kadang umpamanya dia jahat kepada dia. Ya, dengan demikian dia dikasih uang, dikasih apa, menjadi sapi perahan, dia nggak mau. Ya, nggak mau dia. Au ta'allupan lahum, atau karena untuk kebersamaan bagi mereka, in kanu min ashabin nufud, jika mereka ini orang-orang yang suka melancarkan aksinya. Nggak mau juga. Jadi bukan karena alasan menjaga keburukan, menjauhi keburukan mereka. Bukan juga alasan untuk supaya bersama selalu agar mereka nggak ganggu ketika mereka ini sering melakukan aksi-aksi yang tidak terpuji. Bukan itu. Bagaimana rupanya ashabun nufuz ini? Orang-orang yang suka melakukan aksi ini. Alladzina la yatawarra'una an istighlali ba'di al-mutadayyinina as-sajaji al-ajwad, ya,
yang mereka tidak takut ya dari mengeksploitasi ba'dhi al-mutadayyinin, dari sebagian orang-orang yang suka ya, dari sebagian orang-orang yang mengamalkan agamanya ya. As-sajjaji ya. As-sajjaji artinya orang-orang yang tulus. Al-ajwad orang-orang dermawan. Jadi maksudnya di sini tadi kita sampaikan bahwa seorang muslim itu kan nggak ridho, nggak mau menghabiskan hartanya, ya merayakan acara apapun, ya kecuali dengan saudara-saudaranya yang beriman dan bertakwa, kan itu. Dan dia nggak ridho, nggak mau menjadi sapi perah kepada kaum-kaum rendahan, pelaku maksiat dan lain sebagainya dengan alasan untuk menjauhi keburukan mereka. Nggak mau dia dengan alasan kayak gitu. Gara-gara kayak gitu dia menghabiskan hartanya kepada orang-orang yang seperti itu, nggak mau. Ya. Atau karena alasan kebersamaan dari orang-orang yang suka melakukan aksinya, yang mereka ini nggak takut, ya, nggak takut mereka ini, nggak segan mereka ini untuk mengeksploitasi. Eksploitasi itu artinya politik pemanfaatan secara sewenang-wenang. Iya. Jadi karena ini orang baik begitu kira-kira gitu kan, oh dihabisi aja hartanya, ya. Jadi ini orang-orang yang suka seperti itu, dari orang-orang yang suka melaksanakan aksinya, yang mereka yang tidak takut dari mengeksploitasi sebagian orang-orang yang multazim dengan agamanya, orang-orang yang patuh dengan agamanya, orang-orang yang sadzaji, yang orang-orang yang tulus lagi dermawan. Nggak mau, ya. Jadi akan ada orang-orang yang seperti itu ya, karena kita baik lalu dimanfaatkan kebaikan kita itu, dihabisi kita, ya. Jadi banyak orang yang tertipu seperti itu kan. Akhirnya apa dia? Akhirnya dia menjadi orang yang susah. Dia menjadi kenapa? Karena orang-orang di sekitarnya itu menjadikan dia sebagai sapi perah. Itu dia. Maka hati-hati. Ini tentu peringatan bagi saya ya. Dan juga para pemirsa Salam TV rahimanallahu ta'ala wa iyyakum. Ada orang-orang kayak gitu mengeksploitasi kita. Jadi politik pemanfaatan secara sewenang-wenang. Karena kita orang baik dihabisi. Makanya betapa banyak orang yang baik itu jadi hancur dia. Dia punya ekonomi, punya toko umpamanya, karena orang yang baik. Orang yang suka berhusnuzon, betul kita dituntut untuk husnuzon gitu. Tapi jangan kebablasan juga, nggak selektif lagi. Sehingga orang-orang semua dikasih masuk kerja di situ, siapapun. Akhirnya apa? Ada orang yang jahat menjual tokonya itu. Bahkan menggadaikan namanya mungkin. Dia menjual namanya kepada orang lain. Aku berhutang atas nama si Fulan. Padahal nggak ada disetujuinya, nggak ada yang pernah dibicarakan gitu. Tapi dijual namanya. Allahu Akbar. Akhirnya apa? Akhirnya bisa saja dia masuk penjara. Bisa saja dia menjadi orang yang susah, menjadi orang bangkrut. Apa sebab? Karena orang-orang di sekitarnya bukan orang-orang soleh, bukan orang-orang bertakwa, yang mereka menjadikan sebagai sapi perah dan kesempatan untuk mengeksploitasi kebaikannya dengan cara-cara yang tidak benar. Nah, begitu ikhwati fillah, azani Allah taala. Fatarahu mustafina ala mawaidih. Maka engkau melihat mereka-mereka yang rakyat jelata tadi, orang-orang fasik tadi, orang-orang yang menyimpang tadi, ya, mereka ini berbaris-baris, ya, berbaris di mana? Ala mawaidihim, dia kepada hidangan makanan mereka, as-sakhiyah, yang penuh dengan kedermawanan. Wa innahu la yadhakuna fi qarati nufusihim, dan sesungguhnya mereka itu tertawa di dalam jiwa mereka, min dalikal karam afaji, ya, as-sadiji, dari orang yang pemurah, yang tulus tersebut, alladzi wada'ahu sahibahu fi ghairi mahallihi, yang dia meletakkan temannya pada selain tempatnya. Artinya inilah. Jadi mereka-mereka yang yang ingin mengeksploitasi kebaikan orang yang baik ini, mereka ini sebagai contoh kata di sini, engkau melihat mereka ini berbaris untuk memakan. Kan orang yang baik suka kali menjamu orang, suka kali memberikan makan kepada orang. Jadi orang-orang menyimpang ini datang, berbaris mereka makan. Ya, mereka merasa udah menipu, ya. Mereka merasa menipu orang yang tulis ini. Ya. Dalam jiwa mereka merasa ketawa ketiwi gitu kan, karena melihat kebaikan orang yang memberikannya. Yang dikatakan di sini wada'ahu sahibahu fi ghairi makanihi, yang diletakkan. Wada'ahu sahibahu fi ghairi ma, yang pelakunya itu meletakkan pemberian dan makanan tersebut bukan pada tempatnya. Kan dituntut kita tadi memberikan makan kepada orang bertakwa. Kita berteman dengan orang beriman dan memberi makan kepada orang bertakwa. Nih sekarang ini memberi makannya kepada orang yang tidak baik ini. Ini sesungguhnya meletakkan suatu infak atau memberikan pemberian tidak pada tempatnya.
Jadi maksudnya begitu, bahwa kalau orang yang beriman, dia tidak mau dan tidak ridho. Ini kadang-kadang begini, ada orang yang baik memang di masyarakat, tapi nggak ada imannya, nggak ada ilmunya, sehingga dia tidak selektif, sehingga tidak ada asas kehati-hatian, tidak ada prinsip kehati-hatian dalam memberikan kebaikan kepada orang. Sehingga semuanya dihantam kromo aja kan, semua orang oke-oke masuk semua gitu kan. Akhirnya apa? Ada nanti di antara mereka yang jahat, ya, akhirnya apa? Merusak. Bahkan seperti saya sampaikan tadi, dia akan dijual nama baiknya, akan dirusak, akan lain-lain. Oleh karena itu seorang mukmin harus benar-benar memahami masalah ini dengan baik. Jadi kata kuncinya sesungguhnya atau benang merahnya, dia harus benar-benar apa? Memahami bahwa dia tidak boleh berteman kecuali orang beriman dan tidak boleh dimakan makanannya kecuali orang yang bertakwa. Dan tidak ridho dia, itu semestinya. Dan tidak ridho dia menjadi sapi perah kepada kaum-kaum rendahan, mereka-mereka yang suka menyimpang dan melawan perintah Allah, ya. Karena dalam rangka untuk supaya tidak jahat mereka ini, supaya enggak, dia tidak ridho dengan hal itu. Jadi artinya bahwa ketika ada orang yang seperti itu, berarti dia salah menempatkan pemberiannya, salah memberikan interaksinya kepada orang lain. Ikhwati fillah azanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Kita akan lanjutkan nanti. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana ya, bertahan terus di Salam TV, sahabat keluarga. Ikhwati fillah azanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi intinya bahwa seorang muslim, seorang mukmin selektif betul dia dan memiliki prinsip kehati-hatian di dalam memilih teman. Selektif dia dan juga selektif dalam memberikan pemberian makanannya, bantuannya dan segala macam. Betul bahwa dia orang yang baik hati, pemurah, tapi selektif juga. Jadi nggak semua orang juga dikasihnya. Karena dia nggak mau menjadi sapi perah. Pada siapa? Orang-orang yang rendahan itu, orang-orang yang suka menyimpang, ya, yang kadang-kadang mereka ini akhirnya memanfaatkan kebaikannya, mengeksploitasi kebaikan orang itu. Nah, dia orang yang baik lalu dieksploitasi, akhirnya merugikan orang yang memberi. Betapa banyak sering kita dengar peristiwa bahwa si fulan itu orang yang baik, orang yang begini, akhirnya apa? Dijadikan orang jadi dijadikan orang sapi perah itu satu, yang kemudian dijadikan orang tumbal gitu, jadikan orang jadi korban dia. Jadi istilahnya apa? Jadikan orang dia ini sebagai pelaku gitu, padahal bukan. Contoh, kita berteman dengan orang-orang yang penjual narkoba umpamanya, gitu ya. Akhirnya suatu saat kita akan kena kasus, ya. Akan kena kasus seperti itu. Kenapa? Karena tahu kelemahan kita, dia tahu. Kita orang yang baik, umpama suka bantu orang. Jangan, makanya saya katakan di sini peringatan keras bagi saya pribadi dan kita semua. Kita selektif dengan berteman. Jangan-jangan dia menampakkan dia adalah orang yang baik, kita lihat orang yang begini gitu kan. Karena kita sudah berteman lama dengan dia, sehingga ada kesalahan yang pun kita tutupi, bahkan justru kita kadang-kadang membantunya. Ini berbahaya. Bisa-bisa kita kena. Ya, akhirnya pun kita kena berurusan ya dengan masalah hukum seperti itu. Na'udzubillahi min. Makanya saya katakan sebelum kita lanjutkan ini bahwa apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam harus kita ikuti, bahwa janganlah engkau berteman kecuali orang beriman, ya. Janganlah engkau janganlah ada yang makan makanan. Pak Ustadz, boleh nggak kita berinteraksi dengan orang kafir, dengan orang fasik? Sekedarnya boleh. Tapi jangan dijadikan itu teman yang sejati, teman yang setia. Teman sejati dan setia Anda hanyalah orang-orang beriman. Ikhwati fillah azanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Innal muslima al-wa'i karimun. Sungguhnya seorang muslim yang perhatian dengan agamanya, karimun itu pemurah. Wa karamuhu bi mahalli, dan kemurahan hatinya itu di tempatnya. Kemurahan hatinya itu sesuai pada tempatnya. Jadi bukan asal penting kemurahan hati Ustaz, di mana ya hantam kromo, libas terus, enggak juga. Dia betul-betul menjaga, ya, menjaga dan memperhatikan sehingga apa yang dia berikan itu betul-betul memang sesuai dengan petunjuk syariat dan akhirnya manfaat yang besar.
Sungguhnya seorang muslim yang bijaksana itu karimun, itu sangat sangat pemurah. Wa karamuhu fi mahallihi, kemurahan hatinya itu di tempatnya. Dzalika annal karama khuluqun islamiyun asilun. Karena memang kemurahan hati itu merupakan akhlak Islami yang sangat mendasar, yang sangat prinsipil. Yujammilu sahibahu, yang membuat indah, yang menjadikan yujammilu sahibahu artinya yang menjadikan yang empunya, yang menjadikan orang yang memiliki akhlak akhlak kemurahan hati itu akan memperindah orang yang memiliki kemurahan hati. Ya, jadi di sini katakan annal karama, bahwa kemurahan hati itu akhlak Islami yang sangat prinsipil, yang sangat mendasar. Yujammilu sahibahu, yang kemurahan hati itu akan memperindah, akan menjadikan yang punyanya itu semakin indah, semakin bagus gitu. Jadi kalau orang yang memiliki akhlak murah hati, ya orang pemurah, ini akan menjadikan orang yang memiliki menjadi orang yang sangat indah, orang yang sangat disukai orang yang sangat diidam-idamkan orang gitu. Wa yasmu bihi, dia akan menjadi tinggi. Orang yang memiliki akhlak murah hati itu dia menjadi tinggi dengan akhlak tersebut. Jadi orang yang suka begini, suka memberi itu berarti kan tidak suka meminta kan. Orang yang tidak suka meminta itu orang yang tinggi. Maka dikatakan orang tangan di atas lebih bagus daripada tangan di bawah. Sebenarnya itu bukan perkataan orang, itu justru perkataan Nabi gitu. Al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Al-yadul ulya munfiqah walil sufla sa'ilah. Kata Nabi, tangan di bawah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas adalah munfiqah, yang memberikan, sedangkan tangan di bawah adalah yang meminta. Jadi bahwa orang yang memiliki sifat murah hati itu akan memperindah yang mempunyai sifat tersebut, dan juga akan dia tinggi dengan sifat tersebut. Wa yuhabbibun nasa fihi, dan manusia pun akan cinta kepadanya. Jadi siapa yang nggak suka dengan orang yang suka murah hati? Siapa yang tidak suka berteman dengan orang yang pemurah? Gitu. Saya kira semua kita suka gitu kan dengan hal itu. Wa yudnihi minhu, dan akan dia mendekatkan seorang itu, ya, seorang yang pemurah hati dengan mereka manusia itu. Ya, dia menjadi dekat dengan mereka, mereka pun akan mencintainya begitu. Ya, saya kira wajar lah ya, orang yang memiliki akhlak yang mulia seperti itu, akhlak yang sangat indah itu, ya, manusia pun akan suka, kemudian juga manusia pun akan dekat dengan dia gitu ya. Waqad kana hadzal khuluqu al-'azimu muta'assilan fi nufusis sahabati ridwanullahi 'alaihim. Dan sungguh adalah akhlak yang agung ini itu muta'assilan, itu menjadi prinsip ya di jiwa-jiwa para sahabat, semoga Allah meridhai mereka semua. Jadi akhlak murah hati itu memang salah satu prinsip di jiwa-jiwa para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Wa kana al-ittisafu bihi min ahabbil a'mali as-salihah ilaihim, dan adalah memiliki sifat murah hati itu min ahabbil a'mal, itu merupakan min ahabbi, yaitu merupakan amal yang paling dicintai, min ahabbil a'mal as-salihah, daripada merupakan amal salihah yang paling dicintai kepada mereka. Jadi mereka menganggap bahwa murah hati itu merupakan sebuah amal salihah yang sangat mereka cintai. Yusawiru dzalika qaulu Aliin radhiyallahu anhu. Hal itu pun bisa digambarkan, ya, yusawiru dzalika, ya, hal itu bisa digambarkan oleh perkataan Ali radhiyallahu anhu. Apa kata Ali radhiyallahu anhu? La an ajma'a nafaran min ikhwani ala sa'in aw sa'aini min ta'amin ahabbu ilayya min an akhruja ila suqikum fa'u'tiq raqabatan. Rahu Al-Bukhari dalam Adab Mufrad. Sungguh aku mengumpulkan beberapa orang dari teman-temanku untuk makan satu sok atau dua sok. Satu sok itu 4 mud atau 2 sok 8 mud. Min ta'amin, dari makanan. Ahabbu ilayya, itu lebih aku sukai daripada keluar ila suqikum, daripada keluar ke pasar-pasar kalian. Maka aku memberikan seorang budak di pasar tersebut. Artinya
Ali ingin memberikan gambaran bahwa saya ini bertemu dengan saudara-saudara, ngumpul dengan saudara-saudara untuk makan, apakah makanan 1 sok atau 2 sok gitu. Yang penting kumpul untuk makan gitu ya. Mengumpulkan saudara-saudara untuk makan. Kata Ali itu lebih aku cintai daripada aku keluar ke suqikum, kepada pasar-pasar kalian, lalu aku memberikan budak di pasar tersebut. Ada budak di situ, dibelinya, dimerdekakannya. Katanya makan itu lebih dicintai bersama saudara daripada yang memberikan budak. Padahal memberikan budak kan pahalanya besar juga. Tapi Ali radhiyallahu taala anhu menganggap bahwa makan dengan saudara-saudara, berkumpul dengan mereka, ya itu lebih beliau cintai ketimbang memberikan budak di pasar. Begitu. Jadi ini menunjukkan apa, ikhwan? Menunjukkan bahwa berteman dengan orang yang baik itu adalah sebuah keutamaan yang besar, dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum itu menganggap bahwa berteman dengan orang yang saleh, kemudian juga bermurah hati dengan mereka, itu sebaik-baik amalan saleh. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Dzalika anna mithla hadhihi liqa'at al-wuddiyah ala ta'am. Karena memang pertemuan-pertemuan seperti ini yang penuh dengan kasih sayang, ya, pertemuan-pertemuan yang penuh dengan kasih sayang, ya, yang ada di situ makanannya, tuat tidu, itu menguatkan awasirul mahabbah, itu menguatkan ikatan-ikatan rasa cinta bainal ikhwan al-asdiqa, di antara saudara-saudara yang berteman begitu. Artinya Syekh ingin menjelaskan di sini bahwa memang liqaat, pertemuan-pertemuan seperti ini, liqaat yang pertemuan-pertemuan dengan saudara yang tentu dibarengi dengan makanan gitu kan. Kalau bertemu aja nggak ada makanan kan kurang seret gitu ya, kurang pas gitu. Ketemu sambil ngobrol, sambil makan, sambil ngeteh, sambil ngopi, sambil apa lagi coba? Ngeteh, ngopi, ngesusu gitu kan. Ya terserah lah, makanan-makanan ringan, seneng, atau makanan-makanan spesial juga. Mungkin ada kapsah, ada mandi, mungkin juga ada makanan-makanan tertentu gitu kan, makanan khas daerah umpamanya dan sebagainya. Itu katanya tuat tidu, itu menguatkan awasirul mahabbah, itu menguatkan ikatan rasa cinta bainal ikhwan, di antara saudara-saudara yang berteman. Iya. Jadi kita ngumpulnya Masya Allah ya. Saling bercengkrama, saling menanyakan kabar, saling menjelaskan keadaan. Ya, tentu ikhwan dan akhwat ya. Akhwat juga demikian, bukan ikhwan aja ini. Ya akhwat dengan akhwat juga gitu, bukan ikhwan akhwat, tidak. Laki-laki sama laki-laki, ya perempuan dengan perempuan juga. Begitu ya. Wa tuqawi ruhal ta'atub fihim, dan akan menguatkan ruh kasih sayang di antara mereka. Wa tasyi'u fi hayatihim nada al-'atifah al-insaniyah alladhi iftaqahu insan hadarah al-madiyah al-hadithah. Dan akan tersebar dalam kehidupan mereka semerbak kasih sayang manusia yang tidak dimiliki oleh manusia hadarah, yang tidak dimiliki oleh manusia peradaban, al-madiyah yang materialistik, al-hadithah yang modern. Artinya yang seperti ini justru tidak dimiliki, tidak ada konsep seperti ini di mana? Pada orang-orang yang memiliki peradaban yang tinggi. Nggak ada itu. Yang ada yang seperti ini di kaum muslimin saja. Kaum muslimin punya konsep bahwa salah satu cara untuk menguatkan hubungan antara satu muslim dengan muslim yang lain dengan cara berkumpul yang ada di situ makanannya, untuk menggairahkan hubungan tersebut, untuk bagus lagi memperkuat hubungan tersebut, yang akan ada di situ nanti kasih sayang, akan ada di situ nanti akan semakin tersebarlah kasih sayang, semerbak kasih sayang manusia, yang itu hari ini itu tidak ada, tidak dimiliki oleh insan-insan atau manusia-manusia yang katanya peradabannya maju, yang penuh dengan materialistik dan lain sebagainya. Ikhwati fil azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Tampaknya waktu kita sudah ada lagi, sudah berakhir di episode ini. Mudah-mudahan Allah mempermudah pertemuan kita kembali pada kesempatan dan episode yang akan datang. Hada wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.